Angin laut berhembus pelan. Tidak dingin. Tidak juga hangat. Hanya terasa kosong. Perahu kayu kecil itu meluncur perlahan mendekati dermaga tua yang mulai lapuk dimakan waktu. Catnya mengelupas. Kayunya retak. Beberapa papan bahkan sudah hilang, menyisakan lubang hitam yang menganga seperti mulut yang lupa cara bicara. Di kejauhan, garis pulau tampak sunyi. Terlalu sunyi. Seolah pulau itu tidak ingin dikunjungi lagi. Namanya Pulau Galang. Sebuah pulau di wilayah Kepulauan Riau yang pernah menjadi saksi bisu salah satu tragedi kemanusiaan terbesar di Asia Tenggara. Tahun 1979. Gelombang manusia datang dari laut. Bukan untuk berlibur. Bukan untuk berdagang. Tapi untuk bertahan hidup. Mereka adalah pengungsi dari Vietnam. Korban perang. Korban politik. Korban keadaan. Dengan perahu kecil, penuh sesak, tanpa arah yang pasti, mereka menyeberangi laut, meninggalkan tanah air yang sudah tidak lagi terasa seperti rumah. Banyak yang tidak sampai. Banyak yang tenggelam. Banyak yang hilang. Dan yang selamat, terdampar di pulau ini. Disinilah kamp pengungsi dibangun. Barak-barak sederhana didirikan. Rumah sakit kecil dibangun. Tempat ibadah, sekolah darurat, dapur umum. Selama bertahun-tahun, ribuan manusia hidup di sini. Menunggu. Selalu menunggu. Menunggu kepastian. Menunggu negara baru. Menunggu hidup yang lebih baik. Tapi tidak semua mendapat kesempatan itu. Beberapa tidak pernah pergi. Terlalu sepi. Suara itu datang dari seorang pria yang berdiri di ujung perahu. Namanya Rasmaya Pradikara. Tatapannya lurus ke arah pulau. Tidak berkedip. Seolah ia sedang mencoba membaca sesuatu yang tidak terlihat. Di belakangnya, duduk seorang wanita dengan kamera di pangkuannya. Zipora Elanti. Ia menatap garis pulau dengan ekspresi datar, tapi matanya bergerak pelan, seperti sedang mengamati detail yang tidak kasat mata. "Ini tempatnya?" tanyanya pelan. Rasmaya mengangguk. Pulau Galang. Perahu mereka akhirnya berhenti. Tidak ada penyambutan. Tidak ada suara manusia. Hanya suara ombak. Dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak terdengar jelas. Begitu kaki mereka menginjak dermaga, suara kayu berderit panjang. Kreak. Zipora menoleh ke bawah. Kayu di bawah kakinya tampak rapuh. Retakan kecil menjalar seperti urat. Kayunya bisa patah kapan aja. Udah lama gak dipakai, jawab Rasmaya singkat. Ia melangkah lebih dulu. Zipora mengikutinya, tapi sebelum benar-benar menjauh dari perahu, ia sempat menoleh sekali lagi ke laut. Entah kenapa. Seolah ada perasaan bahwa mereka seharusnya tidak turun. Mereka berjalan meninggalkan dermaga. Tanahnya lembab. Sedikit berlumpur. Udara terasa berbeda. Lebih berat. Padahal matahari masih cukup tinggi, tapi cahaya yang masuk ke area itu terasa seperti teredam oleh sesuatu yang tidak terlihat. Di depan mereka, barisan pohon berdiri rapat. Dan di baliknya, bayangan bangunan tua mulai terlihat. Masih ada yang jaga? Tanya Zipora. Secara resmi? Enggak, jawab Rasmaya. Secara enggak resmi? Rasmaya tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke arah dalam pulau. Lama. Makanya kita ke sini. Mereka datang bukan tanpa alasan. Beberapa bulan terakhir, muncul rekaman aneh di forum gelap. Video pendek. Kualitas buruk. Gambar goyang. Isinya seseorang berjalan di dalam bangunan tua. Kamera menyorot lorong panjang. Gelap. Sunyi. Lalu terdengar suara. Tangisan. Pelan. Jauh. Semakin lama, semakin dekat. Sampai akhirnya layar mati. Tanpa penjelasan. Tanpa identitas. Tapi satu hal jelas. Lokasinya adalah pulau ini. Barak pertama akhirnya terlihat. Bangunan kayu panjang dengan atap seng berkarat. Dindingnya kusam, dipenuhi noda dan bekas waktu. Pintu depan terbuka sedikit,
bergerak pelan tertiup angin. Kreek. Zipora mengangkat kameranya. Mulai dari sini, Rasmaya mengangguk. Ia mendorong pintu. Bau lembab langsung menyergap begitu mereka masuk. Bau kayu tua, tanah basah, dan sesuatu yang lebih tajam. Seperti bau obat. Atau rumah sakit. Lorong panjang membentang di depan mereka. Cahaya dari luar hanya masuk sedikit, menyisakan bayangan panjang di lantai kayu. Di kiri kanan, ruangan kecil berjajar. Beberapa masih berisi ranjang besi berkarat. Kasur tipis di atasnya sudah menghitam. Zipora menyorot salah satu ranjang. Ia melangkah mendekat. Perlahan. Di atas kasur itu, ada noda. Coklat kehitaman. Menyebar tidak beraturan. Ia menunduk sedikit, memperhatikan. Rasmaya mendekat. Ini. Ia tidak melanjutkan kalimatnya. Rasmaya hanya diam sejenak. Udah lama, katanya pelan. Zipora tidak menjawab. Karena saat itu, mereka mendengar sesuatu. Dari ujung lorong. Sangat pelan. Hampir tidak terdengar. Ha. Zipora langsung membeku. Matanya melebar sedikit. Dengar? Rasmaya mengangguk pelan. Ha. Suara itu kembali. Bukan angin. Bukan kayu. Bukan hewan. Seperti suara napas. Mereka berdua menatap ke ujung lorong. Gelap. Tidak ada apa-apa. Tapi suara itu masih ada. Pelan. Teratur. Seolah seseorang berdiri di sana. Mengawasi. Menunggu. Rasmaya perlahan mengangkat senternya. Cahaya menyapu lorong. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Ha. Suara itu kini terdengar lebih dekat. Zipora mundur satu langkah. Lantai kayu berderit di bawah kakinya. Kreek. Suara itu berhenti. Seketika. Sunyi. Terlalu sunyi. Siapa di sana? Suara Rasmaya terdengar lebih keras dari yang ia inginkan. Tidak ada jawaban. Hanya keheningan. Beberapa detik berlalu. Tidak ada apa-apa. Tidak ada suara. Tidak ada gerakan. Zipora menarik napas pelan. Mungkin cuma Braak. Salah satu pintu di ujung lorong tertutup keras dengan sendirinya. Suara hantamannya menggema ke seluruh barak. Zipora refleks menoleh. Rasmaya langsung mengarahkan senter ke arah pintu itu. Pintu kayu tua. Kini tertutup rapat. Padahal sebelumnya, terbuka. Tidak ada angin. Tidak ada siapa-siapa. Zipora menelan ludah. Rasmaya tidak menjawab. Ia menatap pintu itu tanpa bergerak. Lama. Seolah sedang menunggu sesuatu keluar dari sana. Pelan. Sangat pelan. Gagang pintu itu bergerak. Klik. Zipora langsung mundur. Rasmaya menahan napas. Pintu itu terbuka sedikit. Satu celah gelap. Tidak ada cahaya di dalamnya. Hanya hitam. Pekat. Dan dari dalam terdengar suara. Tangisan. Pelan. Patah-patah. Seperti seseorang sudah terlalu lama menangis. Zipora gemetar. Kita harus keluar. Tapi Rasmaya tidak bergerak. Matanya terpaku ke celah pintu itu. Seolah ada sesuatu di dalam sana yang memanggilnya. Tangisan itu berubah. Tidak lagi pelan. Tidak lagi jauh. Lebih dekat. Dan di sela tangisan itu, ada suara lain. Berbisik. Jangan pergi. Rasmaya tidak langsung menjawab. Tatapannya masih terpaku pada celah pintu itu. Gelap. Pekat. Seolah menelan cahaya. Zipora menarik lengannya pelan. Ini nggak beres. Tangisan itu masih terdengar.
Kini lebih jelas. Lebih dekat. Tidak lagi seperti berasal dari dalam ruangan, tapi seperti tepat di balik pintu. Rasmaya akhirnya melangkah maju. 1 langkah. 2 langkah. Lantai kayu berderit panjang di bawah kakinya. Kreek. Zipora menahan napas. Ras, jangan. Tapi Rasmaya sudah berdiri tepat di depan pintu. Tangannya terangkat perlahan. Ragu. Sepersekian detik. Lalu, ia mendorong pintu itu. Pintu terbuka penuh. Tidak ada apa-apa. Ruangan itu kosong. Hanya sebuah kamar kecil dengan 1 ranjang besi, lemari kayu roboh, dan jendela yang sudah pecah. Cahaya tipis masuk dari luar, memperlihatkan debu yang melayang di udara. Tangisan itu hilang. Seketika, Zipora menatap ke dalam. Barusan, jelas banget suaranya. Rasmaya tidak menjawab. Ia masuk ke dalam ruangan. Perlahan. Seolah takut mengganggu sesuatu yang tidak terlihat. Langkahnya berhenti di dekat ranjang. Kasur di atasnya sudah lapuk. Robek di beberapa bagian. Busa di dalamnya menghitam. Tapi ada sesuatu. Di tengah kasur. Cekungan. Seperti bekas seseorang yang baru saja duduk di sana. Zipora merinding. Itu tadi nggak ada. Rasmaya menunduk, menyorot dengan senter. Cekungan itu masih ada. Perlahan, semakin dalam. Seolah ada beban yang bertambah. Padahal, tidak ada siapa-siapa. Zipora mundur 1 langkah. Ras. Suara itu hampir tidak keluar. KRRRK. Ranjang itu bergerak sedikit. Besi berderit. Cekungan itu kini jelas. Bentuknya seperti tubuh manusia. Duduk. Menghadap mereka. Lampu senter Rasmaya bergetar. Untuk pertama kalinya, napasnya terdengar tidak stabil. Keluar, katanya pelan. Zipora tidak menunggu 2 kali. Mereka mundur bersamaan. Keluar dari ruangan itu. Rasmaya menarik pintu dan menutupnya cepat. Brak. Sunyi. Tidak ada suara lagi. Tidak ada tangisan. Tidak ada napas. Mereka berdiri di lorong. Diam. Hanya suara detak jantung yang terasa terlalu keras. Lo lihat itu kan? Bisik Zipora. Rasmaya mengangguk pelan. Bukan ilusi. Zipora menelan ludah. Ini tempat masih aktif. Mereka melanjutkan langkah. Lorong itu terasa lebih panjang sekarang. Lebih gelap. Seolah cahaya dari pintu masuk sudah tidak mampu menjangkau mereka lagi. Zipora menyorot ke dinding. Ada goresan. Banyak. Seperti bekas kuku. Acak. Dalam. Berulang. Ia mendekat. Menyentuhnya pelan. Masih kasar. Ini bukan karena waktu, katanya. Rasmaya menoleh. Terus? Zipora tidak langsung menjawab. Matanya mengikuti pola goresan itu. Turun. Ke bawah. Sampai ke lantai. Ada sesuatu di sana. Tulisan. Dengan sesuatu yang sudah mengering. Jangan, tinggalkan aku. Zipora langsung menarik tangannya. Ini darah. Rasmaya diam. Matanya tidak lepas dari tulisan itu. Tiba-tiba, suara langkah. Dari belakang mereka. Tok, tok, tok. Pelan. Teratur. Zipora membeku. Rasmaya perlahan menoleh. Senter diarahkan ke belakang. Lorong panjang. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tok. 1 langkah lagi. Lebih dekat. Zipora mundur. Ras, itu dari mana? Rasmaya tidak menjawab. Matanya menyapu lantai. Dan saat itulah dia melihatnya. Jejak kaki. Muncul. 1 persatu. Di lantai kayu berdebu. Seolah
Seseorang sedang berjalan ke arah mereka. Tanpa tubuh. Tok. Jejak baru muncul. Lebih dekat. Tok. Satu lagi. Zipporah menahan napas. Air matanya mulai muncul tanpa ia sadari. Ras, kita pergi sekarang. Rasmaya akhirnya bergerak. Pelan. Jangan panik. Tok. Jejak itu terus muncul. Mengejar. Mereka berbalik. Berjalan cepat ke arah pintu masuk. Tapi lorong itu terasa lebih panjang. Lebih jauh dari sebelumnya. Tok, tok, tok. Suara langkah itu kini lebih cepat. Lebih berat. Zipporah hampir berlari. Cepetan. Tok. 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 Jejak kaki muncul semakin cepat. Hampir tepat di belakang mereka. Rasmaya meraih tangan Zipporah. Lari. Mereka berlari. Lantai kayu berderit keras. Lorong terasa tidak ada ujung. Napas mereka memburu. Tiba-tiba, pintu depan terlihat. Mereka langsung menerjang keluar. Cahaya siang menyambut. Udara terasa lebih ringan. Mereka berhenti beberapa meter dari barak. Membungkuk. Mengatur napas. Sunyi. Tidak ada yang mengikuti. Tidak ada suara langkah. Zipporah menoleh ke belakang. Barak itu diam. Pintu terbuka. Gelap di dalamnya. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Ini bukan cuma tempat kosong, katanya pelan. Rasmaya mengangguk. Tatapannya berubah. Lebih serius. Lebih dalam. Yang ada di sini, sadar kita datang. Angin kembali berhembus. Pelan. Melewati pepohonan. Membawa suara samar. Tangisan. Kali ini, dari arah yang berbeda. Lebih jauh ke dalam pulau. Zipporah menoleh. Dari sana. Rasmaya mengikuti arah pandangnya. Di balik pepohonan lebat, terlihat bangunan lain. Lebih besar. Lebih gelap. Rumah sakit tua. Dan tanpa mereka sadari, dari dalam barak yang baru saja mereka tinggalkan, sepasang jejak kaki berhenti tepat di ambang pintu. Menghadap keluar. Mengawasi mereka. Menunggu mereka kembali. Angin tidak lagi terasa sama. Sejak mereka keluar dari barak itu, ada sesuatu yang berubah. Bukan di sekitar mereka, tapi di dalam diri mereka. Sunyi di Pulau Galang bukan lagi sekadar sunyi. Ia seperti mendengarkan. Rasmaya berdiri menghadap bangunan itu. Rumah sakit tua. Dari kejauhan saja, bangunan itu sudah terasa berbeda. Lebih besar. Lebih kokoh. Tapi juga lebih mati. Dindingnya kusam, dipenuhi noda hitam yang menjalar seperti akar. Beberapa jendela pecah, menyisakan lubang-lubang gelap yang terlihat seperti mata kosong. Zipporah menelan ludah. Itu pusatnya. Rasmaya melirik. Maksud lo? Zipporah tidak langsung menjawab. Matanya tetap tertuju pada bangunan itu. Semua tempat kayak gini, pasti punya titik paling berat. Tempat di mana semuanya berkumpul. Rasmaya menghela napas pelan. Dan lo yakin itu di sana? Zipporah mengangguk. Tanpa sadar, mereka mulai berjalan. Setiap langkah terasa lebih berat dari sebelumnya. Tanah di sekitar rumah sakit itu lebih lembab. Bahkan sedikit berlumpur, meskipun tidak ada hujan. Pohon-pohon di sekitarnya tumbuh tidak wajar. Batangnya melengkung, cabangnya seperti mengarah ke bangunan itu. Seolah ikut menunjuk. Semakin dekat, bau itu kembali. Lebih kuat. Bukan sekadar lembab. Bukan sekadar kayu tua. Tapi bau obat. Bau antiseptik. Dan sesuatu yang membusuk. Zipporah menutup hidungnya. Ini nggak normal. Rasmaya mengangguk. Rumah sakit ini udah puluhan tahun kosong. Harusnya. Kalimat itu menggantung.
Pintu utama terbuka. Tidak ada rantai. Tidak ada penghalang. Seolah memang sengaja dibiarkan terbuka. Mengundang. Rasmaya berhenti di depan pintu. Menatap ke dalam. Lorong panjang menyambut. Gelap. Lebih gelap dari barak sebelumnya. Masih mau lanjut? Tanya Rasmaya. Zipora diam sebentar. Lalu mengangkat kameranya. Udah sampai sini. Mereka masuk. Langkah pertama terasa berbeda. Seperti melewati batas. Udara di dalam langsung berubah. Lebih dingin. Lebih berat. Dan lebih sunyi. Lantai keramik retak-retak. Beberapa bagian bahkan berlubang. Dinding dipenuhi noda air dan jamur hitam. Di sisi kanan, papan nama tergantung miring. Tulisan yang hampir pudar. Ruang perawatan. Zipora menyorot ke dalam. Ranjang-ranjang besi berjajar. Beberapa masih ada selang infus yang menggantung. Bergoyang pelan. Padahal tidak ada angin. Rasmaya memperhatikan. Lo lihat itu? Zipora mengangguk pelan. Selang itu bergerak lagi. Pelan. Seolah baru saja dilepaskan dari sesuatu. Mereka tidak berhenti. Lorong terus memanjang. Di kiri, pintu bertuliskan ruang operasi. Tertutup. Tapi dari balik pintu itu, terdengar suara. Krek. Seperti logam bergesekan. Zipora langsung menoleh. Rasmaya sudah mendekat ke pintu itu. Tangannya menyentuh gagang. Dingin. Sangat dingin. Suara di dalam berhenti. Sunyi. Rasmaya menahan napas. Lalu perlahan membuka pintu. Cahaya senter masuk ke dalam. Ruang operasi. Meja operasi masih ada di tengah. Lampu besar di atasnya tergantung miring. Beberapa alat bedah berserakan di lantai. Berkarat. Tidak ada siapa-siapa. Zipora menghela napas pelan. Mungkin cuma... Ting. Suara logam jatuh. Dari belakang mereka. Mereka berdua langsung menoleh. Lorong. Kosong. Ting. Satu suara lagi. Lebih dekat. Zipora merinding. Itu dari mana? Rasmaya tidak menjawab. Ia keluar dari ruang operasi. Menyorot ke lantai lorong. Sebuah gunting bedah. Tergeletak. Tapi, benda itu bergerak sedikit. Seperti baru saja dijatuhkan. Padahal tidak ada siapa-siapa. Zipora mundur perlahan. Ini mulai keterlaluan. Tiba-tiba, semua lampu di ruangan itu menyala. Bling. Cahaya putih menyilaukan memenuhi lorong. Zipora menjerit kecil. Lampu-lampu tua itu berkedip-kedip. Tidak stabil. Tapi cukup terang untuk memperlihatkan sesuatu. Di ujung lorong. Sosok. Berdiri. Diam. Rambut panjang menutupi wajah. Tubuh kurus. Pakaian seperti pasien. Zipora membeku. Lo lihat? Rasmaya tidak menjawab. Matanya tidak berkedip. Sosok itu tidak bergerak. Hanya berdiri. Menunduk. Lampu kembali berkedip. Bling. Sosok itu lebih dekat. Tanpa berjalan. Zipora mundur. Itu nggak mungkin. Bling. Lebih dekat lagi. Kini hanya beberapa meter dari mereka. Zipora hampir menangis. Jangan lihat, jangan lihat. Tapi Rasmaya tidak bisa. Matanya terkunci. Pelan, kepala sosok itu terangkat. Rambutnya terbuka sedikit. Wajahnya tidak utuh. Seperti pernah dihancurkan. Dan mulutnya bergerak. Kenapa kalian datang? Suara itu tidak keluar dari udara. Tidak menggema.
Tapi langsung terdengar di kepala mereka. Zipora menjerit. Lari. Lampu mati. Gelap total. Suara langkah. Banyak. Dari segala arah. Rasmaya meraih tangan Zipora. Mereka berlari. Tanpa arah. Tanpa melihat. Lorong terasa berubah. Berbelok. Memanjang. Tidak seperti sebelumnya. Suara langkah itu mengejar. Cepat. Tidak beraturan. Dan di sela suara itu, tangisan. Banyak. Bukan satu. Puluhan. Rasmaya menabrak sesuatu. Dinding. Ia berbalik. Mencari jalan. Keluar mana? Zipora menunjuk samar. Ada cahaya. Mereka berlari ke arah itu. Suara di belakang semakin dekat. Tangan. Sesuatu menyentuh kaki Zipora. Ia hampir jatuh. Ras. Rasmaya menariknya. Jangan berhenti. Mereka menerobos pintu. Cahaya. Mereka jatuh ke tanah di luar. Napas terengah-engah. Tubuh gemetar. Sunyi. Tidak ada yang mengikuti. Zipora menangis. Diam. Tanpa suara. Rasmaya menatap ke arah rumah sakit itu. Matanya kosong. Ini bukan sekadar tempat. Ia berhenti. Menelan ludah. Ini penjara. Angin kembali berhembus. Lebih dingin. Dan dari dalam rumah sakit, di salah satu jendela, sesosok berdiri. Menatap mereka. Tidak sendirian. Di belakangnya, banyak. Terlalu banyak. Mereka tidak langsung pergi. Meski tubuh mereka gemetar, napas masih belum stabil, dan pikiran belum sepenuhnya pulih, ada sesuatu yang menahan mereka untuk tetap tinggal. Bukan keberanian. Bukan rasa penasaran semata. Tapi, perasaan bahwa jika mereka pergi sekarang, sesuatu akan ikut. Zipora duduk di tanah, memeluk lututnya. Tangannya masih bergetar. Kita hampir mati di dalam sana. Rasmaya tidak menjawab. Tatapannya masih terpaku pada rumah sakit itu. Gelap. Diam. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Ras. Zipora menatapnya. Ini bukan tempat buat didokumentasiin. Ini bukan buat manusia. Rasmaya akhirnya menoleh. Matanya berbeda sekarang. Bukan takut. Tapi, seperti seseorang yang baru saja menemukan sesuatu yang terlalu penting untuk ditinggalkan. Video itu, katanya pelan. Zipora mengernyit. Apa? Video yang kita lihat sebelum kesini, itu bukan rekayasa. Zipora diam. Dan orang yang rekam itu. Rasmaya berhenti. Gak pernah keluar. Angin berhembus pelan. Membawa suara samar. Tangisan. Jauh. Tapi, bukan dari rumah sakit. Zipora langsung menoleh. Bukan dari sana. Rasmaya mengikuti arah pandangnya. Ke arah lebih dalam pulau. Lebih gelap. Lebih rapat. Ada sesuatu di sana. Tersembunyi di balik pepohonan. Bangunan lain. Lebih kecil. Lebih tua. Masih ada lagi, bisik Zipora. Rasmaya berdiri. Dan itu belum kita lihat. Ras, cukup. Zipora bangkit, menahan lengannya. Lo udah lihat sendiri. Ini bukan 1-2, ini banyak. Kita nggak tahu apa yang kita hadapi. Rasmaya menatap tangannya yang ditahan. Lalu perlahan melepaskan. Justru itu. Apanya yang justru? Kalau kita balik sekarang, kita nggak akan pernah tahu. Zipora menatapnya tajam. Dan kalau kita lanjut, kita mungkin nggak akan pernah pulang. Sunyi. Hanya suara napas mereka. Beberapa detik. Zipora mengalihkan pandangan. Ke arah dalam hutan. Ke arah bangunan itu.
Tangisan itu terdengar lagi. Lebih jelas. Lebih dekat. Zipora menutup mata sejenak. Lalu membuka lagi. Sekali lagi, katanya pelan. Cuma sekali. Mereka berjalan. Masuk lebih dalam. Semakin jauh dari rumah sakit, suasana tidak membaik. Justru semakin berat. Udara terasa lebih dingin. Lebih lembab. Dan bau itu kembali muncul. Tapi bukan bau obat. Bukan bau rumah sakit. Bau tanah basah. Seperti kuburan. Zipora menyorot ke sekitar. Pepohonan di sini lebih rapat. Akar-akarnya muncul ke permukaan. Melilit tanah. Seperti sesuatu yang mencoba keluar. Dan di antara pepohonan itu, mulai terlihat sesuatu. Nisan. Banyak. Tersusun tidak rapi. Beberapa miring. Beberapa sudah patah. Beberapa hampir tenggelam ke tanah. Zipora berhenti. Ini, Rasmaya mengangguk pelan. Pemakaman. Mereka melangkah lebih hati-hati sekarang. Langkah mereka pelan. Seolah takut menginjak sesuatu yang tidak terlihat. Tulisan di nisan sebagian besar sudah pudar. Tapi beberapa masih terbaca. Nama-nama asing. Tanggal. Tahun. Banyak yang berhenti di tahun yang sama. Zipora menunduk di salah satu nisan. Tangannya menyapu lumut. Tulisan muncul perlahan. Nguin. Ti. Lan. Zipora menelan ludah. Anak-anak. Rasmaya menoleh. Di nisan lain. Lebih kecil. Lebih pendek. Banyak anak kecil. Angin tiba-tiba berhenti. Sunyi. Total. Zipora berdiri perlahan. Ras. Suara. Bukan tangisan. Tapi, tawa kecil. Dari belakang mereka. Zipora langsung menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Tawa itu terdengar lagi. Lebih banyak. Bukan satu. Beberapa. Seperti anak-anak. Rasmaya menyorot ke arah suara. Cahaya menyapu nisan-nisan. Kosong. Tapi tanah di antara nisan itu bergerak. Sedikit. Seperti sesuatu di bawahnya. Zipora mundur. Ras, kita harus. Ceraak. Salah satu nisan retak. Terbelah sedikit. Tanah di sekitarnya mengembang. Seolah ada yang mendorong dari bawah. Zipora menjerit kecil. Ras. Tangan. Muncul dari dalam tanah. Kecil. Pucat. Seperti tangan anak-anak. Satu. Lalu satu lagi. Lalu banyak. Tanah mulai bergerak di mana-mana. Tangan-tangan itu keluar. Meraih. Menggenggam udara. Tawa berubah. Menjadi tangisan. Puluhan suara. Memanggil. Dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Tapi satu kata. Terdengar jelas. Jangan. Zipora menangis. Ras lari. Mereka berbalik. Berlari. Tanah di belakang mereka terus bergerak. Tangan-tangan itu mencoba meraih kaki mereka. Satu hampir menyentuh. Rasmaya melompat. Menarik Zipora. Jangan jatuh. Mereka terus berlari. Menembus pepohonan. Tanpa arah. Suara itu mengejar. Tangisan. Tawa. Jeritan. Semua bercampur. Dan di antara semua itu, ada satu suara. Lebih berat. Lebih dalam. Bukan anak-anak. Kalian harus tinggal. Zipora tersandung. Jatuh. Tanah di bawahnya bergerak. Tangan muncul tepat di samping wajahnya. Ia menjerit. Rasmaya langsung menariknya. Bangun. Mereka bangkit.
Berlari lagi. Cahaya mulai terlihat di depan. Mereka keluar dari area pemakaman. Jatuh ke tanah. Sunyi. Semua suara berhenti. Tidak ada tangan. Tidak ada tawa. Tidak ada tangisan. Hanya napas mereka. Zipora menangis tanpa suara. Tubuhnya gemetar hebat. Rasmaya duduk diam. Menatap tanah. Beberapa detik. Lalu pelan, ia mengangkat tangannya. Ada sesuatu di sana. Bekas. Seperti genggaman. Kecil. Dan hitam. Zipora melihatnya. Matanya melebar. Rasmaya menatap tangannya. Lama. Lalu berbisik. Mereka nggak mau kita pergi. Langit mulai berubah warna saat mereka kembali ke arah dermaga. Tidak ada yang benar-benar mereka bicarakan sepanjang jalan. Zipora berjalan lebih cepat dari biasanya. Seolah setiap detik yang dihabiskan di pulau itu adalah kesalahan. Rasmaya di belakangnya. Lebih lambat. Lebih diam. Perahunya masih di sana. Suara Zipora terdengar seperti harapan terakhir. Di kejauhan, dermaga tua itu akhirnya terlihat lagi. Perahu kecil mereka masih terikat. Tidak berpindah. Tidak hilang. Zipora mempercepat langkah. Hampir berlari. Ia langsung naik ke dermaga tanpa menunggu Rasmaya. Kayu berderit keras di bawah kakinya. Kreaak. Ia tidak peduli. Yang penting, pergi. Rasmaya berhenti sejenak di ujung daratan. Menatap kembali ke arah pulau. Hutan. Rumah sakit. Barak. Pemakaman. Semua tersembunyi di balik pepohonan. Tapi terasa masih melihatnya. Kita pergi. Suara Zipora memanggil. Rasmaya akhirnya melangkah naik ke dermaga. Mereka melepaskan tali. Mesin perahu dinyalakan. Butuh beberapa kali percobaan. Cepetan, cepetan, bisik Zipora. Mesin akhirnya menyala. Perahu mulai menjauh. Pulau itu perlahan mengecil. Tapi, perasaan itu tidak ikut menjauh. Zipora duduk. Tangannya masih gemetar. Ia menatap ke arah pulau tanpa berkedip. Kita keluar. Kalimat itu seperti tidak meyakinkan bahkan untuk dirinya sendiri. Rasmaya duduk di depan. Diam. Terlalu diam. Air laut di sekitar mereka tenang. Terlalu tenang. Tidak ada ombak besar. Tidak ada angin kencang. Seolah laut pun tidak ingin mengganggu sesuatu. Beberapa menit berlalu. Tanpa suara. Tanpa kata. Zipora akhirnya menoleh ke Rasmaya. Ras. Tidak ada jawaban. Ras. Rasmaya masih duduk menghadap depan. Tidak bergerak. Zipora berdiri perlahan. Melangkah mendekat. Ras, lo denger gue? Ia menyentuh bahunya. Dingin. Terlalu dingin. Rasmaya perlahan menoleh. Matanya tidak sama. Kosong. Seperti tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Zipora mundur satu langkah. Enggak, jangan bercanda. Rasmaya tersenyum. Pelan. Terlalu pelan. Kita belum pergi. Suara itu bukan suaranya. Lebih berat. Lebih dalam. Zipora langsung mundur lebih jauh. Tangannya meraih apa saja di sekitarnya. Lo siapa? Rasmaya tidak menjawab. Ia berdiri perlahan. Gerakannya kaku. Seperti bukan miliknya sendiri. Perahu bergoyang sedikit. Mereka masih di sini. Zipora menggeleng. Air matanya jatuh. Enggak, kita udah keluar. Rasmaya mengangkat tangannya. Menunjuk ke arah laut. Zipora refleks menoleh. Air. Tenang. Terlalu tenang. Lalu, sesuatu muncul. Dari bawah permukaan.
Bayangan. Banyak. Seperti orang-orang. Berdiri. Di dalam air. Menghadap perahu mereka. Zipora terdiam. Napasnya berhenti. Wajah-wajah itu pucat. Rusak. Beberapa tidak utuh. Dan semuanya menatap ke atas. Ke arah mereka. Mereka nggak pernah pergi. Suara Rasmaya terdengar lagi. Tiba-tiba, mesin mati. Perahu berhenti. Sunyi. Zipora panik. Enggak, enggak, enggak. Ia mencoba menyalakan mesin lagi. Tidak bisa. Air di sekitar perahu mulai bergerak. Pelan. Membentuk lingkaran. Bayangan-bayangan itu naik. Lebih dekat ke permukaan. Tangan-tangan muncul dari air. Basah. Pucat. Meraih. Zipora menjerit. Rasmaya berdiri di tengah perahu. Diam. Menatap mereka. Pulang. Tangan-tangan itu mulai naik ke perahu. 1, 2. Banyak. Zipora berusaha menendang. Menolak. Salah satu tangan meraih pergelangan kakinya. Dingin. Kuat. Ia berteriak. Lepas. Rasmaya melangkah mendekat. Bukan untuk menolong. Ia berlutut di depan Zipora. Matanya menatap langsung ke dalam mata Zipora. Gantian. Zipora membeku. Tangan-tangan itu menariknya. Pelan. Turun. Ke arah air. Zipora meraih Rasmaya. Jangan tinggalin gue. Untuk sesaat, Rasmaya berhenti. Ada sesuatu di matanya. Seperti sisa dirinya. Tangannya sedikit bergerak. Hampir meraih balik. Tapi mereka nunggu. Matanya kembali kosong. Ia melepaskan. Zipora ditarik. Setengah tubuhnya sudah masuk ke air. Wajah-wajah di bawah itu semakin jelas. Mulut mereka terbuka. Seolah menyambut. Zipora menjerit terakhir kali. Lalu hilang. Air kembali tenang. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Perahu bergoyang pelan. Rasmaya berdiri sendiri. Diam. Lama. Beberapa menit. Tiba-tiba, mesin menyala. Sendiri. Perahu mulai bergerak. Menjauh. Meninggalkan pulau. Meninggalkan laut itu. Meninggalkan semuanya. Rasmaya duduk kembali. Menghadap depan. Wajahnya kosong. Tapi di balik matanya, ada banyak. Terlalu banyak. Beberapa hari kemudian, sebuah video muncul di internet. Rekaman dari kamera. Menampilkan seseorang berjalan di dalam barak tua. Kamera goyang. Napas terdengar berat. Suara tangisan di kejauhan. Lalu kamera berbalik. Menunjukkan wajah perekam. Rasmaya. Ia menatap kamera. Tersenyum. Masih ada satu tempat lagi. Layar tiba-tiba gelap. Tapi sebelum benar-benar mati, terdengar satu suara. Pelan. Sangat pelan. Suara Zipora. Jangan datang.